Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya berada di Yogyakarta. Itu yang lebih tepatnya saya ada di Kota Gede. Di Kota Gede ini ternyata dulu adalah tempat pusat kerajaan Mataram Islam yang didirikan pertama kali oleh Panembahan Senopati. Komplek Makam Raja Kota Gede atau disebut juga Pasarean Hastana Kitha Ageng adalah komplek makam bagi para raja-raja Mataram Islam yang pertama beserta para kerabatnya. Makam ini dibangun oleh Panembahan Senopati atau Raden Danang Sutawijaya. Komplek makam ini berada di sebelah barat Masjid Agung Kota Gede yang konon dulunya merupakan tempat yang menjadi cikal bakal keberadaan kerajaan Mataram Islam. Lokasi makam Raja Kota Gede ini masuk dalam wilayah Dusun Sayangan, Jagalan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam komplek makam ini disemayamkan beberapa tokoh-tokoh penting dan raja-raja Mataram Islam pada awal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya atau keberadaan komplek makam Raja Kota Gede ini tidak dapat terlepas dari berdirinya kerajaan Mataram Islam dan rajanya yang bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya atau lebih dikenal dengan nama Sutawijaya. Beliau merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan, sosok yang telah berhasil membantu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dalam membunuh Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang. Setelah berhasil membunuh Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan diberi hadiah berupa tanah perdikan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya, yaitu berupa alas atau hutan Mentaok. Setelah mendapatkan hadiah itu, keluarga dan pengikutnya dari Ki Ageng Pemanahan kemudian pindah dan membangun sebuah desa kecil di hutan Mentaok tersebut. Pada saat itu, status wilayah di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan masih sebuah kadipaten kecil dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang atau Kasultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, maka putra mahkota Kerajaan Pajang yaitu Pangeran Benowo memberikan hak kepada Sutawijaya untuk melepaskan diri dari kerajaan Pajang. Dan akhirnya setelah peristiwa pemberian kebebasan kepada Sutawijaya itu, Sutawijaya pun mengangkat dirinya menjadi sultan yang pertama kerajaan Mataram Islam
dengan gelar Panembahan Senopati. Di bawah kepimpinan dari Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram akhirnya memperluas daerah kekuasaannya, dan Panembahan Senopati juga mendirikan komplek makam Raja Mataram di sebelah barat Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Pembangunan komplek makam raja-raja di Kota Gede ini dilakukan secara bertahap, terhitung sejak dimulainya pada tahun 1589 dan selesai pada tahun 1606. Adapun yang dimakamkan di komplek makam raja-raja Kota Gede ini antara lain ada Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II, Kanjeng Gusti Paku Alam yang pertama, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat, dan di sini juga ada makam dari Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram, juga bersama istrinya Nyai Ageng Mataram, dan Nyai Ageng Pati juga berada di sini makamnya. Ada pula Ki Ageng Juru Mertani, dan ada pula makam yang utama adalah makam dari Kanjeng Panembahan Senopati bersama Kanjeng Ratu Retno Dumilah, yaitu permaisuri dari Kanjeng Panembahan Senopati. Dan juga terdapat makam dari Sinuwun Sidro Krapyak atau putra Kanjeng Panembahan Senopati. Juga ada lagi di sini makam dari Nyai Ageng Nis, yaitu istri dari Ki Ageng Nis yang makamnya berada di daerah Pajang. Di sini juga ada makam Pangeran Jayaprana dan makam Sinuwun Datuk Palembang atau Sultan Pajang atau Joko Tingkir. Tentunya di komplek makam ini masih banyak sekali makam-makam dari para tokoh hebat pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Tetapi teman-teman, tentunya ada aturan yang harus kita taati bila kita ingin masuk ke makam para raja-raja di Kota Gede ini. Aturan yang pertama yaitu bila Anda masuk ke dalam makam raja-raja di Kota Gede ini, diwajibkan mengganti bajunya dengan baju adat khas Jawa. Yaitu bagi laki-laki, mereka wajib mengenakan baju sorjan yang dipadukan dengan kain dan blangkon. Sedangkan untuk perempuan dilarang pakai penutup kepala maupun penutup wajah, dan diwajibkan bagi perempuan untuk memakai atau mengenakan kemben yang telah disediakan oleh pihak makam. Adapun peraturan yang kedua yaitu merupakan larangan, yaitu bagi para pengunjung atau peziarah yang masuk ke dalam makam para raja dilarang keras untuk mengambil gambar makam. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, dilarang keras para peziarah untuk mengambil gambar komplek atau makam dari para raja-raja yang berada di Kota Gede ini. Dan semua ini harus kita patuhi karena ini sudah menjadi peraturan dari
komplek makam raja-raja di Kota Gede. Demikian teman-teman, mengenai cerita tentang makam raja-raja di Kota Gede, yaitu makam para tokoh-tokoh hebat pada masa kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam saya menyampaikan cerita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya mohon dukungan Anda kepada channel YouTube saya supaya saya lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara.